Baik, kita berjumpa lagi pada tutorial kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagian-bagian lembar kerja pada Microsoft PowerPoint 2010. Baik, langsung kita buka dulu Microsoft PowerPoint 2010. Lalu seperti ini adalah tampilannya yang bisa Anda lihat. Lalu yang pertama yang harus kita ketahui di sini terdapat title bar. Title bar itu adalah baris judul dari nama file PowerPoint yang sedang aktif. Jadi di sini namanya adalah Presentation 1. Jadi di sini ini yang disebut dengan title bar. Lalu yang kedua ada Quick Access Toolbar. Di sini yang dinamakan dengan Quick Access Toolbar. Merupakan kumpulan dari tombol-tombol yang berfungsi untuk mempercepat pekerjaan. Contoh yang ada di sini adalah tombol save, lalu ada tombol undo dan juga ada tombol redo. Jadi di sini hanya terdapat 3. Anda dapat menambahkannya dengan cara di sini ada icon di sini, icon panah ke bawah, Anda klik, lalu Anda pilih yang ada di sini. Misalkan kita pilih new, lalu akan secara otomatis muncul. Lalu jika di sini masih ada kurang, kita bisa mengklik ini more comments ya. Lalu caranya, jika di sini kita pilih ikonnya, misalkan kita pilih icon word art, lalu setelah itu kita klik tombol add, lalu akan muncul ke bagian di sini. Lalu setelah itu kita klik OK, lalu dia juga langsung muncul di sini. Oke, langsung kita ke bagian ketiga, yaitu ada Office button di sini. Kalau di dalam PowerPoint 2007 itu dinamakan Office button. Tapi jika di sini diganti dengan file button atau tombol file. Dia berfungsi untuk menampilkan pilihan seputaran file. Ya, lalu yang keempat di sini ada file home insert design transition animation slideshow review view. Itu dinamakan dengan ribbon tab atau bisa juga disebut dengan tab. Lalu yang kelima ada group name. Sini, ini paragraf. Font itu dinamakan dengan group name. Lalu yang keenam ada tools group, yaitu merupakan bagian dari suatu grup. Jadi misalkan di sini ada paragraf, grup paragraf. Lalu di sini ini ya, ada line convert to smart art. Itu merupakan tools group. Jadi tools group merupakan bagian dari suatu grup, yaitu berupa tombol-tombol pilihan. Lalu yang ketujuh ada dialog box launcher. Di sini jika Anda dapat lihat, kita harus mengaktifkan suatu objek terlebih dahulu. Cara mengaktifkannya yaitu dengan mengklik kiri satu kali pada sebuah objek. Jadi akan terlihat perubahannya ketika sebelum diaktifkan atau sudah diaktifkan. Di sini belum diaktifkan, tidak berfungsi tombol-tombol di sini. Lalu kita aktifkan, lalu akan langsung berfungsi di sini. Lalu di sini terdapat dialog box launcher, yaitu merupakan
sebuah icon berupa panah kecil yang berada di sebelah pojok kanan bawah suatu grup yang berfungsi untuk tombol menuju ke option dari grup tersebut. Misalkan di grup font, di sini dialog box launchernya kita klik, maka kita akan menuju ke option menu dari grup font tersebut. Kita klik OK. Oke, lalu yang ke-8 adalah slide. Jadi di sini di sebuah kotak objek yang berwarna putih di sini itu merupakan slide atau lembar kerja, yaitu merupakan tempat di mana kita membuat tampilan dari presentasi kita. Jadi tempat untuk mengedit dari presentasi kita. Lalu yang ke-9 ada preview slide. Di sebelah sini itu digunakan untuk menampilkan bagian-bagian dari slide tetapi dalam ukuran kecil. Jadi di sini ada slide 1, slide 2, slide 3 gitu. Bisa kita tampilkan di sini dalam bentuk slide-slide kecil seperti ini. Lalu juga digunakan untuk memilih slide atau menuju ke slide lain. Misalkan kita dari slide 1 kita menuju ke slide 2, slide 3, kita bisa melakukannya di sini dengan memilih kotak ini. Misalkan kita buat slide baru, ya ini slide 1, lalu di sini ada slide 2. Jadi kita ingin menuju ke slide 2, caranya kita tekan di sini. Lalu biasanya juga sering terjadi kejadian seperti ini. Jadi di sini tidak ada dari tadi, yaitu dari preview slide. Jadi jika pada Office 2000 PowerPoint 2007 itu pada bagian view ada ribbon tab view. Di sini terdapat pilihan tadi preview slide gitu. Lalu kita tinggal checklist gitu aja, lalu akan muncul. Lalu jika di sini Anda cari pengaturannya juga mungkin tidak ada, saya lupa atau mungkin memang tidak ada. Tapi caranya yaitu dengan kita mengarahkan kursor ke arah pojok kiri, pojok pol gitu ya. Lalu hingga kursor berubah menjadi seperti ini. Lalu kita lakukan klik and drag, yaitu dengan klik kiri kita tahan, lalu kita gerakkan kursor ke samping kanan seperti ini ya. Lalu akan secara otomatis muncul dari yang namanya preview slide. Untuk memperbesarkan kita tinggal tarik ke kanan, lalu untuk memperkecil kita tarik ke kiri. Lalu yang selanjutnya yaitu nomor 10 adalah presentation view buttons. Merupakan kumpulan dari beberapa tombol pengaturan tampilan dari slide-slide presentasi. Jadi di sini di bawah terdapat 4 tombol, 1 2 3 4. Itu merupakan presentation view buttons. Di sini ada normal button, lalu ada slide sorter button, lalu ada reading view button, dan juga ada slide show button. Normal merupakan pengaturan tampilan yang digunakan untuk mengolah slide-slide presentasi tersebut. Jadi ini yang kita saksikan di sini merupakan tampilan dari menu normal. Lalu ada slide sorter, merupakan pengaturan tampilan yang menjadikan semua slide-slide berada dalam satu monitor. Kita coba, kita klikkan slide sorter ya, jadi tampilannya seperti ini. Jika dia ada banyak slide maka akan jadi kecil-kecil seperti itu. Lalu ada reading view, merupakan pengaturan tampilan untuk membaca hasil presentasi atau untuk mengkoreksi presentasi.
kita lihat. Jadi seperti ini tampilannya. Dia untuk mengkoreksi presentasi. Lalu yang terakhir adalah slideshow. Slideshow merupakan pengaturan tampilan untuk menampilkan presentasi dalam keadaan full screen. Jadi fungsi dari reading view tadi sama dengan fungsi dari slideshow. Yang membedakan jika pada reading view ukurannya tidaklah full screen, tetapi pada slideshow ukurannya menjadi full screen. Kita coba, kita klikkan slideshow. Jadi tampilannya dia menjadi full screen. Lalu untuk keluar Anda dapat menekan tombol ESC pada keyboard. Lalu ada hotkey dari slideshow, yaitu dengan menggunakan kombinasi tombol F5. Misalkan jika tombol F5 nya tidak berfungsi, mungkin biasanya dengan ditambahkan tombol Fn lalu plus F5. Jadi bukan hanya F5 saja, tetapi hanya Fn dan F5. Itu tergantung dari merek komputer biasanya. Kalau saya hanya cukup menekan tombol F5 saja. Kita keluarkan. Lalu di sebelah sini terdapat zoom tool. Merupakan sebuah tombol untuk mengatur ukuran dari layar ini. Ya, jadi untuk zoom in caranya yaitu dengan menggeser scroll ini ke sebelah kanan, zoom in. Untuk zoom out kebalikannya, yaitu ke sebelah kiri. Atau Anda dapat dengan menekan tombol ini untuk bilangan 10, yaitu dengan kelipatan 10. Jadi setiap Anda klik zoom in, ia akan bertambah 10. Lalu untuk zoom out akan berkurang 10. Lalu yang selanjutnya ada add notes area di sini di bawah. Klik to add notes. Nah, ini digunakan untuk mengetikkan catatan pada file presentasi. Biasanya itu untuk file presentasi yang ingin dipublikasikan atau ingin di-share ke internet biasanya. Mungkin misalkan perhatian, dilarang merubah isi dari file ini. Lalu ada ruler di sini, penggaris, merupakan sebuah objek yang digunakan untuk mengukur dan mempermudah dalam pembuatan suatu file presentasi. Jika Anda pada PowerPoint Anda belum ada ruler, cara untuk menampilkannya yaitu pada tab view. Di sini pada group show ada pilihan ruler. Di sini ada saya checklist, berarti sudah aktif. Lalu jika belum, ya Anda klik saja. Lalu yang selanjutnya yaitu minimize button. Nih, yang dinamakan dengan minimize button. Merupakan tombol untuk menyimpan tampilan program aplikasi Microsoft PowerPoint ke dalam text bar. Di sini text bar itu di sini. Jadi untuk menyimpannya. Ya, jadi tampilan seperti ini. Lalu kita klik lagi. Lalu ada maximize atau restore down button. Nih, merupakan tombol yang berfungsi ganda, yaitu maximize berfungsi untuk membuat tampilan layar menjadi penuh. Jadi tombol ini berfungsi jika tampilan dari Microsoft PowerPoint tidak full screen. Sebagai contoh seperti ini. Tombol ini yang berfungsi adalah maximize button. Kita klik maka akan jadi full screen. Lalu jika sudah full screen, yang aktif adalah tombol restore
restore down, yaitu untuk membuat kecil, untuk memperkecil tampilan atau tidak membuat full screen. Lalu yang terakhir ada close button, yaitu seperti ini pada pojok kanan atas, yaitu dengan warna merah. Lalu ada X berwarna putih, digunakan untuk menutup program aplikasi Microsoft PowerPoint. Baik, sekian dulu tutorial pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada tutorial selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.